Bai Lao benar-benar pengecut sekarang, mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini bersama. Dan Qin Yichen bersenang-senang, dan tidak ada kecelakaan sama sekali. Inilah sebabnya mengapa dia pergi ke Huotu Xingyu dan harus membawa utusan kembali. Tampaknya Qin Yichen tidak mendapatkan wilayah apapun, dan bahkan berhutang banyak sumber daya. Tapi langkah inilah yang membuat situasi di alam abadi langsung berbalik ke sisi Qin Yichen. Mahkamah Agung tidak memiliki dukungan dari utusan ilahi, dan sekarang mereka hanya macan kertas. Mereka hanya perlu menemukan waktu yang tepat dan menemukan cara yang layak untuk mengecewakan mereka. Sekarang Qin Yichen sedang mencari cara yang paling lembut. Setelah melewati pengadilan Gunung Fengming dan mendapatkan kursi para tetua, dengan dukungan dari utusan ilahi, bukankah para lelaki tua di depan mereka semua adalah domba yang telah kehilangan kekuasaan? Jika Anda ingin menjadi layak, Anda dapat tinggal di sini dan terus melakukan sesuatu. Jika Anda tidak ingin menjadi layak, Anda dapat kembali ke kampung halaman lebih awal untuk bertani. Sekarang Qin Yichen berada di aula kehampaan tempat para tetua mendiskusikan hal-hal penting. Menyaksikan para tetua berdiskusi, itu disebut waktu luang yang santai. Sudahkah kamu mendiskusikannya? Aku sedang terburu-buru. Qin Yichen mendesak dengan tidak sabar, dan Bai Lao mengangguk tak berdaya. Seorang lelaki tua berdiri dan berkata kepada Qin Yichen, "Kami telah menegosiasikannya, tetapi masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Ketika saatnya tiba, jika Anda menggunakan alasan menawarkan sebagai alasan, itu akan dianggap sebagai bola samping." Qin Yichen bangkit. "Kalau begitu atur, aku sedang terburu-buru." Beberapa orang dengan cepat mengatur utusan untuk membawa Qin Yichen ke negeri dongeng untuk menemukan Kaisar Salju. Setelah Qin Yichen pergi, Penatua Bitian kembali ke Mahkamah Agung dengan ekspresi tak berdaya. "Semuanya kacau. Aku tidak menyangka. Hanya karena satu mulut lagi, Lord of Light menolak lamaranku." Ketika Bai Lao mendapat berita tentang Penatua Bitian, semua orang tercengang. Bicara putus. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa lemah Mahkamah Agungku, aku tidak akan bisa merekrut bahkan kuil, kan? Apakah kamu mengatakan sesuatu yang menyinggung Lord of Light? Tepat ketika semua orang menekan, salah satu dari mereka tiba-tiba mengerutkan kening. Itu tidak benar. Penguasa cahaya datang ke sini sekarang, dan berkata dia ingin melihat Yang Mulia. Mungkinkah dia ingin Yang Mulia memberhentikan kita? Untuk sesaat, Bai Lao terdiam. Meskipun ini mungkin kecil, itu bukan tidak mungkin. Dan Qin Yichen telah melakukan banyak hal luar biasa. Penatua Bitian menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak mungkin. Penguasa cahaya pasti mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu yang penting. Ketika aku berada di kuil penguasa cahaya, aku melihat dua penguasa cahaya muncul pada saat yang bersamaan. Artinya, informasi yang kami dapatkan di awalnya salah. Tidak, menurut temperamen Tuan Cahaya, bagaimana mungkin mengatur pernikahan untuk bawahannya dan menunda begitu banyak hari? Ini pasti tipuan. Dan kita semua telah tertipu. Pikirkan cepat, apa hal yang paling mungkin bagi Lord of Light untuk mendapatkan hal-hal itu baru-baru ini? Kata-kata tetua Bitian membuat semua tetua terdiam. Bukankah yang paling ingin dilakukan Qin Yichen sekarang adalah kehilangan kekuatan mereka sepenuhnya? Terlepas dari persidangan Gunung Fengming, apalagi yang bisa dilakukan? Tiba-tiba, satu orang bangun dengan cepat. Bagaimana dengan penguasa cahaya? Seorang utusan tersenyum diam-diam. Penguasa cahaya telah pergi ke alam abadi. Dan kamu baru saja mengirimnya ke sana. Wajah Bai Lao langsung memerah seperti hati babi. Mereka awalnya berpikir bahwa Qin Yichen datang untuk meminta keuntungan setelah mencapai penyelesaian. Tetapi mereka tidak mengharapkan Qin Yichen untuk memalu paku di peti mati mereka. Untuk sesaat, semua orang terdiam, dan kulitnya berubah dari saus ungu menjadi biru besi. Terutama ketika saya memikirkan bagaimana mereka membantu Qin Yichen mengumpulkan apa yang disebut hadiah. Ini tidak sama dengan membantu orang lain mengalungkan pisau di leher mereka. Dan mereka tidak lupa menunjukkan bagaimana menjadi lebih tegas. Dalam desahan tak berdaya lelaki tua itu, seorang utusan ilahi tiba-tiba masuk. Baru saja, Lord of Light meminta orang percaya untuk membawa pesan, mengatakan bahwa perjanjian ini tidak berpengaruh. Jika Mahkamah Agung tidak memprovokasi kuil Lord of Light, dia secara alami tidak akan melakukannya. Setelah semua berita buruk, tiba-tiba mendengar berita ini, yang sebenarnya bukan kabar baik, batu yang menekan Bai Lao akhirnya sedikit mengendur. Memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Tapi meski begitu, mereka tidak punya banyak kesempatan untuk bernafas. Setelah Qin Yichen menyelesaikan uji coba Gunung Fengming, semuanya akan berakhir. Di tengah suara kerumunan yang tak berdaya, mereka diam-diam menerima fakta ini. Karena cara mereka yang paling kuat adalah tidak lagi mendukung mereka tanpa syarat ke segala arah. Desahan samar bergema di aula ketiadaan. Dan ini tampaknya menjadi momen kunci ketika situasi di Mahkamah Agung telah berubah. Saat Qin Yichen melewati lorong ruang angkasa, ini adalah pertama kalinya dia datang ke negeri dongeng. Melihat sekeliling, itu adalah hamparan salju yang luas, jatuh dari langit. Begitu dia meninggalkan lorong ruang angkasa, dingin yang menusuk tulang menembus ke dalam sumsum tulang,
Qin Yichan buru-buru menggunakan energi spiritualnya untuk menahan dingin yang menembus sumsum tulang. Bagaimana situasinya? Qin Yichan masih tidak merasa lega setelah menggunakan perlindungan energi spiritual. Energi spiritual yang selalu bisa berperan menjadi agak tidak signifikan saat ini. Apakah itu aturan dunia? Qin Yichan dengan ragu mengulurkan tangannya dan menangkap kepingan salju yang jatuh. Tiba-tiba, Qin Yichan hanya merasa telapak tangannya tidak bisa bergerak, seolah-olah telah dibekukan selama ribuan tahun. Qin Yichan dengan cepat menarik tangannya. Dan sekarang dia dapat yakin bahwa bukan energi spiritualnya yang kehilangan efeknya, tetapi kekuatan dunia yang berkuasa di sini terlalu kuat. Reiki hanya dapat mengisolasi erosi kekuatan dari aturan dunia, dan itu sudah menjadi mimpi untuk mengisolasi suhu. Kekuatannya terlalu berbeda. Jika Anda mengubah kekuatan ksatria lain dalam jangka menengah, itu pasti akan menjadi es loli sekarang. Dengan cara ini, Qin Yichan akhirnya mengerti mengapa Yang Mulia Guru harus hidup terpisah dari orang-orang di alam abadi. Hanya saja aturan dunia mengamuk, dan orang biasa tidak tahan. Setelah melihat sekeliling, Qin Yichan menahan keinginan untuk berteriak. Bagaimanapun, ini di atas alam abadi, dan mereka yang bisa duduk di sini bukanlah orang yang lemah. Dan paling buruk, mereka harus berada di tingkat dewa liar. Qin Yichan sekarang bahkan nyaris tidak memenuhi syarat sebagai dewa liar. Setelah tenang, Qin Yichan berjalan di dunia yang dingin ini. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan seorang pria di jalan, tertutup salju, tetapi dia tidak melihat kekakuan dalam gerakannya. Melihat keduanya akan bertemu, Qin Yichan mengambil inisiatif untuk menyingkir. Aku ingin tahu apakah senior ini punya waktu untuk menunjukkan jalan ke junior. Junior ingin melihat Kaisar Salju, tapi aku tidak tahu di mana dia. Pria itu berhenti, melepas topi di kepalanya, dan menatap Qin Yichan dengan hati-hati. Mengapa kamu mencari Kaisar Salju?